Halo pemirsa, kabar Nusantara kini hadir untuk Anda. Kami menyajikan informasi yang tengah hangat dan menjadi perbincangan. Bersama saya, Tiara Harahap, inilah kabar Nusantara selengkapnya. Pemirsa, Jakarta diterjang angin kencang dan hujan lebat pada Rabu sore. Belasan pohon tumbang hingga menutupi jalan. Hujan deras disertai angin kencang membuat 15 pohon ukuran sedang dan besar tumbang di wilayah Kembangan, Jakarta Barat sore tadi. 3 mobil rusak parah usai tertimpa batang pohon Al-Basyiah. Tidak ada korban jiwa karena mobil tertimpa pohon saat parkir di pinggir jalan. Petugas Dinas Pertamanan dan Hutan DKI Jakarta datang untuk memotong batang pohon, sementara mobil-mobil yang tertimpa pohon dibawa ke bengkel terdekat. Rata-rata pohon memiliki ketinggian mencapai 25 meter dengan diameter berukuran 30-40 cm. Ini pohon punya pengembang, diperkirakan lebih dari 25 meter. Tingginya itu hampir rata-rata sama. Tinggi rata-rata sama, sekitar 25 meter. Diameternya yang paling kecil 30, yang paling gede 40 cm. Tiba-tiba ada pohon besar tumbang dan menimpa 3 mobil. 2 diantaranya hanya ringan saja, sementara yang satu parah berat. Nah, jadi rusak parah. Nah, jadi kejadiannya itu tadi diperkirakan 3.25. Pak, itu tadi disertai angin kencang nggak sih Pak? Kencang sekali. Bahkan kaca di kantor pun juga ikut bergetar. Nah, kita tidak ada yang berani keluar, mengingat geluduknya besar semua. Sementara di kawasan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan juga diterjang angin kencang. Pohon angsana berukuran besar di Jalan Pati Unus tumbang tersapu angin. Akibatnya arus lalu lintas dari Blok M menuju Senayan tersendat cukup lama dan sempat dialihkan. Petugas datang ke lokasi untuk membersihkan batang pohon. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini karena pohon tumbang saat jalanan sedang sepi. Dari Jakarta, Ong Suirman, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Hujan deras dan angin kencang di Kota Bekasi, Jawa Barat juga mengakibatkan banjir di perumahan dosen IKIP di Jatikramat, Jatiasi. Di wilayah langganan banjir tersebut, ketinggian air mencapai 75 cm hingga masuk ke rumah warga. Hingga Rabu malam, air masih merendam perumahan dosen IKIP Jatikramat. Polder air di dalam perumahan itu tidak mampu menahan air yang datang dari hulu hingga meluap ke rumah warga. Untuk membantu mengurangi debit air, 2 mesin pompa air yang berada di depan perumahan dioperasikan. Warga sementara memilih tetap bertahan di rumah masing-masing. Pak, ini meluapnya sejak kapan, Pak? Meluapnya sejak tadi maghrib. Pas taman. Penyebabnya apa, Pak? Kan sudah ada polder, Pak. Ya penyebabnya sih karena curah hujan tinggi, resapan tuh di atas dulu udah nggak ada. Kan ada polder, Pak, di perumahan apa Ya, tidak? kan nggak bisa menampung air dia, karena dia curah hujan terlalu tinggi, dan juga banyak. Jadi polder juga nggak bisa nampung. Jadi meluap ya, Pak? Polder meluap. Sementara itu di Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, banjir merendam puluhan rumah. Banjir juga memutus akses jalan hingga tak dapat dilalui kendaraan. Sedikitnya 50 rumah di Ciparai terendam banjir dengan ketinggian 1 meter lebih. Hujan deras sejak Rabu siang membuat debit Sungai Ciseul meluap. Sebagian warga terpaksa mengungsi ke masjid dan balai desa. Hingga Rabu malam, banjir masih merendam sebagian rumah dengan ketinggian 50 cm. Selain akibat sungai meluap, sistem drainase yang buruk juga menyebabkan air masuk ke pemukiman. Akibat hujan dengan intensitas tinggi, sejumlah desa di Madiun, Jawa Timur terendam banjir.
Banjir juga menyebabkan Jalan Nasional Surabaya-Solo terendam banjir hingga ketinggian 1 meter. Beginilah kondisi kemacetan di Jalan Nasional di Madiun yang menghubungkan Surabaya menuju Solo, Jawa Tengah, tepatnya di Desa Sugiwaras, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Rabu malam. Ketinggian banjir yang mencapai 70 cm hingga 1 meter ini menyebabkan kendaraan tak bisa melaju di Jalan Nasional, sehingga menyebabkan kemacetan panjang mencapai 5 km. Selain menyebabkan kemacetan, banjir juga menyebabkan ratusan rumah di 4 desa, diantaranya Desa Sukorejo, Sidorejo, Sugiwaras, dan Desa Bajulan, Kecamatan Saradan, Kabupaten Madiun, terendam banjir. Sebuah mobil bak terbuka terjebak luapan air sungai di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Warga menggunakan tali untuk mempertahankan mobil agar tidak terbawa arus deras. Peristiwa ini terjadi di Sungai Pucaca pada Rabu sore. Sopir dan mobilnya nyaris hanyut oleh derasnya arus sungai yang datang secara tiba-tiba. Sopir terjebak arus deras saat ia mencuci mobilnya di sungai. Upaya penyelamatan berjalan dramatis. Warga berusaha mempertahankan mobil itu dengan tali. Setelah air mulai surut, mobil itu baru dapat dibawa kembali ke daratan. Bus pariwisata yang sedang parkir ludes terbakar. Penyebab kebakaran ini diduga korsleting listrik. Kondektur terkejut ketika kembali dari kamar mandi, tiba-tiba bus tersebut mengeluarkan asap tebal kemudian dengan cepat api membesar. Hembusan angin yang kencang membuat api dengan cepat menyambar seluruh badan bus pariwisata ini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung bekerja menjinakkan api. Selama setengah jam, kebakaran tersebut dapat diatasi. Ini sudah masuk bis, sudah bakar. Yang lain-lain pada tidur. Keadaan mesin mati. Sebelumnya ada bunyi suara ledakan sih Pak? Tidak ada apa-apa. Cuma bau sangit, tahu-tahu udah nyala apinya. Berarti diduga ada korsleting. Ya, konslet, tapi tidak tahu dari mana konsletnya. Kalau ini habis mandi, masuk bis, tahu-tahu udah kebakar. kalau Bapak sebagai apa? Saya kernet. Kernet. Ya. Kalau ini bis jurusan mana kemana Pak? Ini bis wisata. Bis wisata. Iya, habis bawa rombongan ABK. ABK. Iya. Emang setiap hari di sini parkir itu gimana? Enggak. Jarang-jarang parkir di sini. Kalau bawa ABK mampir di sini, barangkali ada penumpang. Kalau nggak ada penumpang ya kita pulang kosong. Dari Pekalongan ambilnya Pak ABK. Oh, dari Pekalongan. Iya, dari Pekalongan. Dalam peristiwa terbakarnya bus ini tidak ada korban jiwa. Penyebab kebakaran diduga akibat korsleting listrik. Dari Jakarta, Yoga Kus Pratomo, TV One, mengabarkan. Kita ke kabar. Kebakaran melanda 3 rumah toko di Kota Medan, Sumatera Utara. Dengan cepat api membakar bangunan ruko yang terletak di Jalan Rahmatsyah, Kecamatan Kota Matsun, Kota Medan. Ruko milik warga ini diketahui sebagai tempat penyimpanan spare part kendaraan bermotor. Menurut warga, ruko itu dihuni oleh 10 orang dan 9 diantaranya berhasil menyelamatkan diri. Sementara 1 orang lainnya
diduga masih terjebak di dalam gedung dan hingga kini masih belum diketahui secara pasti kondisinya. Sambil dilakukan pemadaman, tim pemadam masih berusaha mencari satu orang yang diduga terjebak di dalam rumah. Isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju menyeruak seiring peleburan Kemenristek ke Kemendikbud dan pembentukan Kementerian Investasi. Tenaga ahli utama KSP Ali Mohtar Ngabalin menyebut Presiden Joko Widodo dalam waktu dekat ini akan melantik para menteri baru. Isu kocok ulang atau reshuffle Kabinet Indonesia Maju mencuat ke publik setelah peleburan Kementerian Riset dan Teknologi ke dalam Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selain itu, ada pembentukan lembaga negara baru bernama Kementerian Investasi. Tenaga ahli utama Kantor Staf Kepresidenan Ali Mohtar Ngabalin sudah melempar isu ke publik dan menyebut ada kemungkinan reshuffle kabinet berlangsung pekan ini. Surat Bapak Presiden kemarin tanggal 30 Maret 2021 dikirim ke DPR, kemudian DPR telah terima, bersidang, dan menyepakati setuju atas apa yang diusulkan atau apa yang diinformasikan oleh Presiden tentang rencana penggabungan dua menteri, ya, Menteri Pendidikan, kemudian Riset dan Teknologi. Itu selesai. Yang kedua adalah selain itu ada juga pembentukan Kementerian Investasi. Ditandai kedua dengan pamitnya Mas Bambang Brojonegoro. Beberapa kawan-kawan di Kementerian Ristek dan Teknologi yang saya kenal, mereka telepon bertanya, kemudian beberapa wartawan lagi. Sinyal reshuffle Kabinet Indonesia Maju ini juga dibenarkan oleh juru bicara Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin, Mas Duki Baitlawi. Ma'ruf disebut sudah diajak bicara Jokowi mengenai reshuffle. Bak bermain teka-teki, publik pun menebak-nebak siapa yang akan mengisi pos kementerian di Kabinet Joko Widodo. Akankah reshuffle dilakukan terbatas atau bahkan lebih luas? Keputusannya ada di tangan orang nomor 1 negeri ini, Presiden Joko Widodo. Tim TV One mengabarkan. Pengadilan Negeri Jakarta Timur menggelar sidang lanjutan kasus pemalsuan tes swab Rumah Sakit Umi Bogor. Agenda sidang yakni menghadirkan 5 orang saksi, diantaranya Wali Kota Bogor Bima Arya Sugianto. Ada yang berhubungan keluarga tidak? Tidak ada. Tidak ya. Saudara bersedia menjadi saksi? Insya Allah bersedia. Bersedia disumpah? Insya Allah bersedia. Ya. Yang beragama Islam silakan berdiri dulu ya. 4 orang ya. Berjejer. Sidang lanjutan pemalsuan tes swab Rumah Sakit Umi Bogor, Jawa Barat kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Sidang dihadiri para terdakwa yakni Habib Rizik Syihab, Habib Hanif Alatas, dan mantan Direktur Utama Rumah Sakit Umi Bogor, Dr. Andi Tatat. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi. Ya, jadi saudara dijadikan saksi di dalam perkara ini karena saudara adalah Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor. Wali Kota Bogor ya. Wali Kota Bogor dan Ketua Satgas COVID-19. Selaku Ketua Satgas COVID-19 Kota Bogor ya. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Wali Kota Bogor Bima Arya yang bertindak selaku Ketua Satgas COVID-19. Pengawasan di lapangan, koordinasi dan konsolidasi dari setiap wilayah, kecamatan, kelurahan di Kota Bogor agar tidak terjadi penularan. Saya mengkhawatirkan apabila ada kasus positif di rumah sakit itu, kemudian bisa menularkan yang lain.
Nah, ada cukup banyak warga saya yang bekerja mencari nafkah di rumah sakit itu. Jangan sampai tertular. Hanya itu landasan kami bertindak. Tidak ada faktor politik, tidak ada faktor kepentingan apapun, hanya memastikan jangan sampai perawat, dokter, pengunjung tertular di sana. Jadi itu landasan kami. Dan kami tidak berencana sama sekali untuk mempublikasikan apapun. Ya, yang kami perlukan hanyalah laporan. Setelah itu kami akan melakukan tindakan-tindakan untuk menyehatkan pasien tentunya, dan kemudian melindungi yang lain agar tidak tertular. Selain Bima Arya, sidang juga menghadirkan Kepala Satpol PP, anggota Satgas COVID-19, dan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bogor. Dalam kasus tes swab Rumah Sakit Umi, HRS didakwa telah menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran soal kondisi kesehatannya saat berada di rumah sakit. Dari Jakarta, Adin Fatoni, Indra Galih, TV One mengabarkan. Ratusan titik penyekatan sudah disiapkan polisi untuk mencegah masyarakat mudik. Sejauh ini terdapat 333 titik penyekatan yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Ratusan titik penyekatan di seluruh Indonesia sudah disiapkan oleh Korlantas Polri untuk mencegah masyarakat melakukan mudik Lebaran 2021. Dari data Korlantas, tahun ini terdapat 333 titik penyekatan yang tersebar di berbagai daerah Indonesia. Dari ratusan titik penyekatan, 23 lokasi pos penyekatan berada di wilayah Bekasi dan 9 titik berada di Cirebon yang berada di jalur arteri dan jalur-jalur tikus. Untuk melihat kesiapan titik-titik penyekatan yang akan dibangun. Tadi sudah saya cek dari Jakarta, Bekasi, di mana titik penyekatan akan dilaksanakan. Beberapa titik jalur alternatif maupun jalur tikus yang sudah diantisipasi di masing-masing Polres. Ya, dari Bekasi, perbatasan kota, perbatasan kabupaten sudah dibangun dan dilaksanakan, dikelola dengan instansi terkait, kemudian diatur tentang waktu jam jaganya, semua telah termanage dengan bagus. Korlantas Polri juga menambahkan bahwa operasi ini merupakan operasi kemanusiaan, sehingga tidak ada penindakan bagi warga yang melanggar aturan ini. Warga hanya disuruh putar balik kembali ke titik asal keberangkatan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Ervan Setiawan, TV One mengabarkan. Anggota Komisi 9 DPR RI menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara yang dilaksanakan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Setelah 7 hari, sampel darah yang telah dicampur sel dendrit akan disuntikan lagi ke tubuh relawan. Meski masih menuai kontroversi, uji klinis vaksin Nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto terus berlanjut. Sejumlah anggota Komisi 9 DPR RI menjadi relawan uji klinis vaksin Nusantara yang dilakukan di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang turut serta dalam uji klinis ini menyatakan dukungannya terhadap vaksin Nusantara dan meminta tidak menjadikannya polemik. Nah, saya pikir begini, kita kan harus mendukung produksi dalam negeri, terutama produksi anak bangsa. Nah, kita tahu bahwa vaksin-vaksin dari luar ini kan juga masuknya juga nggak gampang ke Indonesia. Apalagi pada saat sekarang ini embargo vaksin dilakukan oleh negara-negara penghasil vaksin. Nah, oleh karena itu, kita harus support vaksin-vaksin yang ada. Kita tahu juga bahwa vaksin yang ada kan ada juga vaksin-vaksin mandiri. Nah, saya pikir dengan adanya vaksin Nusantara ini akan menambah kekayaan vaksin, apalagi produksi dalam negeri, sehingga bisa kemudian membantu pemerintah untuk kemudian menekan laju COVID di negara kita. Saya pikir ini tidak perlu diperdebatkan, karena antara vaksin satu dengan vaksin lain itu tidak ada masalah. Jadi kontroversi yang sekarang ada itu tidak perlu dipermasalahkan? Saya pikir nggak ada kontroversi ya. Nggak ada kontroversi kalau dilihat dari rilisnya BP POM juga hari ini, mereka mempersilahkan untuk memulai uji fase ini. Jadi saya pikir hal-hal yang tidak perlu dipermasalahkan. Mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio pun menyatakan tidak memikirkan kontroversi di balik pengembangan vaksin Nusantara. Saya tidak tahu ada izin atau tidak, tapi saya ditawari untuk jadi uji klinik, saya siap.
Ya. Ini rasanya gimana tadi Pak? Rasanya gimana tadi Pak? Belum diambil darahnya dulu ya. Ya mudah-mudahan ini yang terbaik dan ingat kata-kata saya. 2 tahun yang akan datang, BVMP beliau pasti menggunakan cara seperti ini. Mudah-mudahan benar. Setelah 7 hari, rencananya sampel darah relawan yang telah dicampur sel dendrit akan disuntikan lagi ke tubuh relawan untuk membentuk kekebalan tubuh terhadap COVID-19. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Program vaksinasi bagi masyarakat luas tetap digelar saat bulan Ramadan. Umat Islam yang berpuasa tetap bisa mengikuti vaksinasi COVID-19. Berikut penjelasan dari Ustadz Abdul Somad. Idkhalul ibarati ilal jild, memasukkan jarum ke kulit untuk menyalurkan sesuatu. Maka ulama kontemporer zaman sekarang memberikan 3 istilah. Yang pertama al-liqah, yang kedua al-hiqn, yang ketiga at-tat'im. Dari mulai Yaman sampai Maroko, maka ulama menggunakan 3 istilah ini untuk menunjukkan jarum masuk ke dalam kulit untuk menyalurkan sesuatu. Dan itu dibagi pada 2 jenis. Yang pertama lil ilaj, untuk pengobatan. Yang kedua lit-taghziyah, untuk makanan. Untuk pengobatan itu yang selalu kita sebut dengan suntik. Apakah itu suntik vaksin atau itu untuk macam-macam. Yang penting untuk pengobatan. Lalu kemudian yang satu lagi taghziyah, itu yang selalu kita sebut dengan suntik infus. Orang yang sakit, jarum gantung kata orang kampung. Maka 2 jenis. Yang pertama lil ilaj, yang kedua lit taghziyah. Maka saya selalu beracuan pada guru-guru kami di Mesir, di Al-Azhar, yang mereka sebagian besarnya di Darul Ifta Al-Misriyah, Dar Rumah Ifta Fatwa Al-Misriyah Mesir. Darul Ifta Al-Misriyah memfatwakan bahwa untuk lil ilaj, untuk pengobatan, maka hukumnya boleh dan tidak membatalkan puasa. Adapun yang untuk lit-taghziyah, untuk makan, maka Diduga tersinggung karena didahului saat berkonvoi, belasan pemuda yang diduga anggota gerombolan balap liar di Ngawi, Jawa Timur menghadang truk pengangkut gabah. Tak hanya memukuli supir truk, gerombolan itu juga merusak kaca jendela truk hingga pecah. Belasan anak muda yang diduga gerombolan geng balap liar tengah menghadang truk muatan gabah yang tengah melaju di Jalan Ring Road Barat, Kota Ngawi, Jawa Timur pada Selasa pagi dini hari kemarin. Dari rekaman video amatir milik warga, terlihat gerombolan geng motor ini memukuli sopir truk secara beramai-ramai. Gerombolan geng motor juga terlihat merusak kaca jendela truk menggunakan helm pelaku. Jumlah tidak seimbang antara korban yang seorang diri menghadapi gerombolan geng motor ini membuat korban tidak kuasa melawan. Saat posisi jalan kosong dan tidak ada lagi yang menghadangnya, sopir truk langsung tancap gas ke polisi terdekat melaporkan kejadian yang menimpanya. Tahu tuh jalan tuh Pak, dihadang di depannya itu pakai motor, terus saya berhenti terus pukuli itu. Berapa orang dia pelaku, Mas? Kira-kira orang 15 Pak. 15, pakai motor semua? Pakai motor semua, cuman mukulnya itu ada yang pakai tangan, ada yang pakai helm. Truk sempat dirusak juga? Ada Pak, kerusakan dari truk. Pakai apa dia ngerusaknya? Pukulin sama helm. Dipukulin sama helm? Gitu. Ciri-ciri pelaku itu masih anak-anak, remaja bagaimana? Ya masih remaja Pak. Istilahnya geng motor gitu ya? Iya. Oh gitu. Terus Mas bisa lolos dari dia itu gimana gitu? Ya pokok depan tuh udah kosong, saya tancap gas. Tarik gas itu. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penangkapan ke sejumlah pelaku pemukulan.
Dari keterangan pelaku yang ditangkap, mereka mengaku tersinggung saat truk tersebut mendahului aksi konvoi para pelaku di jalan raya. Bapak ini sedang mengendarai truk dan kemudian dihentikan dan terjadilah pengeroyokan. Kelompok anak-anak muda ini sudah kami dapat identifikasi dan saat ini kami sudah menurunkan tim untuk melaksanakan mengamankan daripada para pemuda ini. Itu motifnya apa dan kebenarannya? Sementara yang kami lihat dan kami hasil dari interogasi kami terhadap 2 orang yang sudah diamankan, yakni ada ketersinggungan saat mereka saling mendahului antara truk dan kendaraan roda 2. Sampai saat ini sudah ada berapa orang yang sudah? Sekitar 2, kemudian ini nambah 4 lagi, jadi jumlahnya sudah 6 orang kita amankan. Hingga kini sudah ada 6 orang pelaku ditangkap aparat dan polisi masih memburu belasan pelaku lainnya. Diduga gerombolan geng motor tidak hanya sekali melakukan aksinya yang meresahkan masyarakat ini. Mereka diduga sering menggelar aksi balap liar di kawasan Jalan Ring Road Barat, Kota Ngawi. Dari Ngawi, Jawa Timur, Muftahul Ervan, TV One mengabarkan. Eksekusi sebuah rumah di Kelurahan Kandai Dua Woja, Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat berlangsung ricuh. Keluarga pemilik rumah mengamuk dan berusaha menghalangi pembacaan putusan eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Dompu, Nusa Tenggara Barat. Puluhan aparat yang menjaga jalannya eksekusi berusaha menenangkan para anggota keluarga. Pihak keluarga mengaku bahwa putusan eksekusi tidak adil lantaran tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dan merupakan putusan sepihak. Eksekusi akhirnya dapat dilakukan setelah dilakukan proses mediasi. Sebanyak 40 calon penumpang di Bandara Hang Nadiem Batam dinyatakan positif COVID-19 setelah menjalani tes genus C19. Sejak pelayanan pemeriksaan tes genus C19 pada 8 April lalu, tercatat 40 calon penumpang terkonfirmasi positif corona. Pengelola Bandara Hang Nadiem meminta para calon penumpang yang dinyatakan positif dalam tes genus untuk melakukan swab antigen atau PCR. Mereka yang terkonfirmasi positif setelah melakukan swab diminta melakukan pengembalian tiket pesawat kepada maskapai masing-masing. Tidak bisa dipungkiri, tingginya minat para calon penumpang untuk melakukan tes genus karena praktis dan murah bila dibandingkan dengan pemeriksaan COVID-19 lainnya. Belajar membaca Al-Quran bagi anak-anak tunarungu mungkin tidak mudah. Namun, hal itu tidak membatasi para santri di Pondok Pesantren Tahfidz Tunarungu Darul Asyom di Sleman, Yogyakarta. Meski punya keterbatasan,
Pemirsa, usai sudah kebersamaan kita di Kabar Nusantara hari ini. Namun Anda masih bisa terus update dengan info-info terbaru dengan mengakses tvOneNews.com. Saya Tiara Harahap. Terima kasih. Sampai jumpa.